Kalau kalian lihat ini dan ini, itu adalah bagaimana zaman bisa berubah dengan cepat. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Kalian masih ingat nggak sih saat dunia konten kreator lagi jaya-jayanya? Kayaknya sekitar tahun 2019 sampai 2022. Tiba-tiba banyak dari mereka yang sukses beli mobil pintu dua, bangun rumah mewah, sampai jalan-jalan ke luar negeri. Itu semua kerja keras mereka hasil dari konten di sosial media. Lalu saat TikTok masuk ke Indonesia dan tiba-tiba ramai, siapapun bisa jadi konten kreator. Peningkatan konten kreator meledak drastis. Tapi sekarang banyak yang bilang kalau endorse udah nggak serame zaman dulu. Brand diduga menghemat budget, tapi persaingan makin gila. Banyak brand yang mengirit budget mereka karena penjualan tuh turun. Dan banyak konten kreator yang bersaing satu sama lain. Belum lagi muncul kreator baru yang bukan manusia. Yap, kita lagi ngomongin AI. Di Amerika dan Cina sendiri, influencer AI itu udah sampai punya media sosialnya sendiri. Kita bisa lihat di sini dan di sini. Bahkan di Cina sendiri, AI ini udah dimanfaatkan oleh sejumlah e-commerce untuk live streamer. Wow. Deepfakes of Chinese influencers are revolutionizing e-commerce live streaming. With just a short video sample and $1,000, brands can now clone top influencers into tireless AI avatars. Kalian ngebayang ada karakter virtual yang bisa jualan nonstop dan bahkan performanya kadang melebihi manusia dalam hal penjualan. Kita semua tuh lagi hidup di masa yang aneh, di mana kreativitas manusia sedang diuji oleh algoritma dan juga mesin. Kadang kita tuh terlalu takut sama hal baru, takut sama AI, takut tergantikan, dan takut kehilangan panggung. Oke, pertanyaan kita semua. Kalau nantinya semua bisa dibuat sempurna oleh mesin, masihkah manusia dibutuhkan karena kemampuannya atau karena perasaannya? Ayam geprek paling enak di Pandaan ya, cuma di sini. Raja Geprek Pandaan. Yuk buruan mampir ke sini, aku tunggu ya. Pernah kepikiran nggak sih, gimana nasib para konten kreator kalau semuanya digantikan dengan mesin? Ya, mesin. Dulu jadi konten kreator tuh kayak cita-cita baru bagi anak muda. Dan dipandang sebagai sesuatu yang menjanjikan. Dulu jadi kreator tuh keren banget. Bisa terkenal, dapat brand, dapat endorse, dan dapat banyak perhatian. Tapi sekarang banyak yang bilang kalau endorse itu nggak serame yang dulu. Brand mengirit budget tapi persaingan tuh makin gila. Banyak brand yang mengirit budget karena penjualan turun. Dan makin banyak konten kreator yang bersaing satu sama lain. Belum lagi muncul kreator baru yang bukan manusia. Yap, kita lagi ngomongin AI. Oke, ternyata di 2025 ini, banyak perusahaan mulai memperketat budget marketingnya. Terutama di sektor influencer marketing. Hal itu tentunya bukan tanpa alasan. Tapi karena penjualan memang gak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Menurut laporan, cuma sekitar 12% brand yang masih mau ngeluarin budget lebih buat marketingnya dari para influencer. Sisanya, banyak yang ngurangin budget karena penjualan tuh lagi lesu dan mereka pengen hasil yang benar-benar bisa terukur. Oke, bukan cuma itu. Di sektor kecantikan yang dulunya adalah surga para endorse, earn media value-nya di Instagram turun sekitar 28% dari tahun sebelumnya. Artinya, brand-brand besar mulai ngencengin ikat pinggang mereka. Mereka nggak mau lagi asal ngeluarin uang buat endorse. Apalagi kalau hasilnya nggak jelas. Mereka sekarang lebih pilih yang hasilnya beneran kelihatan, bukan sekedar jualan nama besar. Di sisi lain, jumlah kreator pun meledak. Setiap hari ada aja akun baru yang mulai bikin konten. Persaingannya makin ketat dan brand tuh jadi punya banyak pilihan.
Dan alhasil banyak yang rela dibayar murah. Bahkan beberapa utasan menyebutkan bahwa cuma barter produk aja mereka udah syukuri. Tapi kan gak adil ya, bikin konten tuh susah loh. Skripnya, syutingnya, ngeditnya. Kayak gimana ya kalau barter produk tuh. Tapi masalahnya ini yang bikin persaingan tuh gak sehat. Harga endorse yang anjlok, dan nilai kerja kreator yang perlahan mulai menurun. Tapi banyak kreator yang akhirnya sadar kalau hidup mengandalkan endorse itu sangat beresiko. Contohnya kita bisa lihat di sini. Surat terbuka untuk para content creator atau lagi yang mau berencana jadi satu. Jangan pernah gantungin hidup kamu sama endorse. Kamu content creator itu sangat tidak konsisten. Ada masa-masa di mana lagi dapat banyak brand, kadang bisa nggak ada sama sekali. Apalagi dengan banyaknya content creator zaman sekarang, kalian itu pasti selalu jadi pilihan. Ada duitnya tapi nggak akan bisa bikin kaya. Kalau mau kaya ya kamu harus bisnis. Titik, nggak ada cara lain. @LZY, salah satu kreator lokal. Di salah satu videonya dia bilang kalau dia nggak bisa ngerepin endorse buat jadi penghasilan utama. Makanya dia itu bikin bisnis sendiri, yaitu Hoto. Biar dia nggak ngerasa tergantung sama brand atau endorse. Emang bukan hal mudah buat bangun bisnis dari nol. Karena kemunculannya di 2022, 6 bulan pertama tuh hal yang berat. Sampai dia memutuskan untuk menjual mobil sportnya untuk bayar orang-orang yang kerja sama dia. Oke, bukan cuma dia, banyak konten kreator besar yang memutuskan untuk akhirnya punya brand mereka sendiri. Kayak Rachel V-nya, Tasya Farasya, Atta Halilintar, dan masih banyak lagi. Karena mungkin mereka tahu kalau dunia digital tuh gampang banget berubah. Hari ini mereka bisa aja viral, tapi besok bisa jadi hilang dari timeline. Tren marketing 2025 dan yang akan datang kemungkinan akan didominasi oleh AI. Contohnya ada virtual shopping assistant, AI untuk mengatur iklan atau ads, bahkan ada AI untuk mengatur foto dan video untuk promosi. Kita bisa lihat contohnya di sini, dan di sini. Kita bisa lihat AI sangat memudahkan segalanya. AI itu sekarang dipakai buat semuanya. Contohnya buat memilih keyword, bikin foto produk, sampai memberi judul. Di Amazon dan beberapa e-commerce terkenal lainnya, digunakan untuk memudahkan calon customer berbelanja. Contohnya, aku lagi pakai baju warna merah. Customer mau lihat baju warna hijau dengan produk yang sama gimana. Itu semua AI yang bekerja. Wow banget kan? Oke, di Amerika dan Cina, influencer AI itu udah sampai punya akun media sosialnya sendiri. AI udah dimanfaatkan oleh sejumlah e-commerce buat jadi AI live streamer. Kebayangkan karakter virtual yang bisa jualan non-stop dan terkadang melampaui manusia dalam hal penjualan. Iyalah, AI kan nggak bisa capek. Udah gitu kan manusia punya ekspresi, punya rasa sedih, punya rasa marah. AI ya dia senyum aja terus, gitu kan. Dan lebih gilanya lagi, berita sempat meliput fenomena seorang live streamer AI asal Cina yang cuman butuh 3 detik buat mempromosikan setiap produknya. Dan tahu apa? Dia bisa mengumpulkan 218 miliar hanya dalam 7 hari. Wow. Nah, bayangin aja kalau tren ini menyebar dan masuk ke Indonesia. Kreator yang jualan live di TikTok, nanti saingannya udah bukan manusia lagi, tapi AI host yang bicara tanpa henti, yang nggak pernah minta libur, yang wajahnya flawless, dan nggak pernah salah ngomong. Dalam sebuah postingan Instagram dari @bigalphaid, ini postingan tersebut mengatakan bahwa badai PHK sedang melanda dunia. Kita bisa lihat beritanya di sini, dan di sini. Salah seorang warganet pun menulis seperti ini. Sekarang tuh emang udah era jobless culture di sektor formal. Akibat dari AI, tren pekerjaan tuh alih daya dan perubahan paradigma organisasi kerja.
Untuk mengatasi ini semua, sejumlah negara mengakui pekerjaan digital sebagai profesi formal yang dapat jaminan hari tua, perlindungan hukum, penghasilan layak, dan lain-lain. Seperti Malaysia yang bikin undang-undang pekerja lepas, sementara kalau di Indonesia sendiri, banyak yang belum paham soal jobless culture ini. Karena banyak yang gaptek dan cuman make AI buat gimmick politik aja. Kalau dipikir-pikir, iya sih, ada benarnya. Tapi meski AI ini canggih banget, ada satu hal yang dia nggak bisa tiru, yaitu emosi manusia. AI itu bisa nulis caption lucu, bisa mengedit video dengan cepat, tapi dia nggak punya rasa. AI itu nggak tahu rasanya ditolak kerja sama brand, nggak tahu rasanya gagal upload video berhari-hari, atau rasanya dapat komentar jahat tapi harus lanjut berkarya. Karena sebenarnya dari rasa itulah lahir konten yang bisa menyentuh hati. Makanya sebenarnya tren marketing kedepannya bakal menggabungkan dua dunia, yaitu AI buat efisiensi dan manusia karena autentisitasnya. Kreator yang bisa menggabungkan kedua hal ini bakal memakai AI sebagai alat bantu, tapi juga tetap jujur secara emosional. Itulah yang bakal bertahan. AI memang bisa ambil alih kerja, tapi AI nggak bisa ambil alih makna. AI memang bisa bikin foto sempurna, bisa menulis naskah layaknya manusia, bisa ngomong live di TikTok tanpa lelah, tapi satu hal yang dia nggak punya, yaitu jiwa. AI bisa jadi musuh kalau kita lawan, tapi bisa jadi senjata kalau kita ajak kerja bareng. Citra dari Mix4CB pamit undur diri. Kalau kalian suka sama video-video kita, boleh tekan like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi.